Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fi dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Al-ayah. Iman, rekan-rekan pemuda yang masih bersemangat dan tentu saja selalu mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tadi mungkin dari sejak pagi sudah diberi nutrisi-nutrisi tentang materi-materi kejamiahan, hal-hal yang berkaitan bagaimana agar kita bisa lebih baik dan lebih meningkatkan lagi profesionalitas kita di dalam berjihad jamiah. Maka pada kesempatan hari ini, di penghujung acara ini, saya mungkin ingin mengingatkan pada kita semua bahwa segala hal yang kita upayakan, yang sudah kita torehkan untuk mencatat sejarah baik di cabangnya masing-masing atau di jamaah masing-masing, bahwa semua hal itu jangan lupa, jangan sampai kita terlena dengan keberhasilan, jangan sampai kita terlena dengan berbagai macam bentuk wujud dari gerakan atau harakah kita, sehingga kita lupa yang paling mendasar adalah niat kita dalam berjamiah. Ini mungkin yang ingin saya ingatkan, karena ternyata ketika tidak lurus niat kita dalam melaksanakan amal baik apapun, ini yang akan menyebabkan gagalnya apa yang disebut dengan nilai pahala di hadapan Allah. Kita ingat hadis tentang orang yang beramal jihad fisabilillah, orang yang melaksanakan infak sodakohnya atau yang ahli di dalam Al-Quran, tapi karena niatnya tidak tulus, tidak ikhlas karena Allah, maka semuanya itu hancur. Nah, ini yang perlu kita tekankan di dalam diri kita masing-masing. Sebab apa? Biasanya orang kadangkala melakukan segala sesuatu itu menurut moodnya. Ini lagi mood, ini lagi tidak mood. Kadangkala masih berharap ini ada apresiasi dari yang lain, ini ada penghargaan dari yang lain. Kadangkala kita masih suka membanding-bandingkan, kalau yang seperti itu di cabang yang lain juga tidak diberlakukan, kenapa di cabang kita diberlakukan? Dan terus menerus, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita dalam melakukan amal tanpa ada niat yang ikhlas. Tuntunan naon capek. Maka dari itu, yang perlu kita tekankan dalam diri kita semua, paling kita sebagai pimpinan di cabangnya masing-masing, jangan lupa bahwa kita dalam jihad jamiah tentu harus meluruskan dulu niat kita semuanya. Bahwa niat kita tentu saja li'ila'i kalimatillah yal ulya. Ketika Rasul ditanya, Rasulullah, ada orang yang berjihad, jihadnya itu karena pamor, jihadnya itu karena ingin disebut sebagai pahlawan, jihadnya itu karena nafsu marah kepada musuhnya. Mana di antara mereka kalau meninggal menjadi mati syahid? Kata Rasul, yang meninggal menjadi mati syahid itu ketika berjuang di jalan Allah li'ila'i kalimatillah ya ulya. Lain hayang urang mah yang nyontohan kasih itu, cing suka dicontohan ku urang mah situ daekeun, itu ikhlas tidak? Tidak. Ketika kita berbicara, ketika kita berbuat sesuatu, entong aya niat, tah niatna geus mengkol sanes karena Allah. Sudah sih itu cicing wae cenah kumaha gitu. Urang mah tah, ini hati-hati. Luruskan niat kita. Sebab apa? Bisa jadi yang kita sudah perjuangkan, yang sudah kita programkan
komo programna pokoknya mah yang beda ti batur, asbed asal beda. Tapi li'ilai kalimatilah ya uliyanya kita lupa. Sehebat apapun amal kita, maka bisa jadi amal kita hancur. Nah, yang perlu ditekankan, makanya di sini kita harus lebih memperhatikan. Biasanya ini pertama akibat dari efek pergaulan. Salah bergaul, nanti akibatnya juga ya salah dalam mengambil sikap. Pemuda Persis tapi gaul jeung nulain pemuda Persis. Akibatnya dalam menyimpulkan atau dalam ya ini mohon maaf saja, karena al-musahabatu tasyrikut tabi'ah. Bukan kita nggak boleh kenal dengan siapapun atau dengan sembarang orang, bukan. Karena kita tentu perlu dengan orang lain, kita sharing dan sebagainya. Tapi di dalam mengambil sikap dan kebijakan, kadangkala kita suka lebih mengedepankan orang rada katengah gaul. Jadi di dalam bersikap kadang kita lupa yang paling pokok itu apa. Maka dari itu, apapun program kita, bukan karena ingin terlihat bagus, bukan karena ingin terlihat beda, tapi apa? Niat. Ya, niatnya. Pokoknya marek alus rek kumaha wae oge niatna karena Allah, kemudian caranya sesuai dengan nizam jamiah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nanti orang ditilai, dihisab di hadapan Allah berdasarkan niatnya. Orang berdarah-darah, bercucuran keringat, mengerjakan sesuatu program kegiatan dari pagi sampai malam, bahkan ada yang 2 hari 3 hari, ngan niatna teu karena Allah, di depan Allah itu tidak ada apa-apanya. Capek-capek orang nyeun sepanuk, capek-capek nyeun anu teu dipake orang Korea mah kieu teh mah lebar tah. Apalagi nanti di hadapan Allah, kadangkala di hadapan manusia juga kita suka mengeluh, suka menggerutu. Muncul Korea pundung di jamiah teh. Nah, da urang mah neangan non mengharapkan dari manusia, matakan capek. Coba kalau kita mengharapkannya dari Allah, maka bisa jadi apapun, baik itu sedikit ataupun banyak yang sudah kita torehkan, itu akan bernilai. Jadi orang teh kadang-kala mah amal rusak ku akibat salah niat. Ketika kita mau berjualan, silahkan berjualan. Kada ulah ngiming-ngiming kieu, wah ieu mah da atas nama jamiah, wayahna we kudu dibeli, kada eta. Kalau mau jualan ya jualan saja, bisnis is bisnis. Ketika orang lain ada yang membeli, ya itu alhamdulillah. Yang lain itu ta'awun, kita juga ta'awun. Jangan memaksakan atas nama jamiah. Jadi itu batur teh kapaksa. Jadi niatan naon ieu teh dina jamiah teh. Nah, itu juga sama. Makanya lebih baik kita luruskan dulu. Mau bisnis silahkan, mau kegiatan silahkan, ulah tepikeun ka urang jadi punten. Jadi jual dadet. Nah, di sini ya. Ketika kita lurus, niatna ikhlas dan lain sebagainya dalam berjamiah, maka apapun yang kita laksanakan itu akan ada nilainya. Apapun nanti yang lainnya dari pamannya ada sampingan dan lain sebagainya, itu insya Allah akan bernilai ihsan. Nah, maka dari itu kembali kepada diri kita sendiri, wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu ataupun engkau tampakkan, pasti Allah mengetahui juga. Jadi orang niat dina jamiah, cek istilah guru orang teh mah rek niat nurut hirup atau rek ngahirupkeun jamiah, Allah Maha tahu. Bahwa kita itu mau menjadi orang yang disebut bersejarah, orang-orang yang disebut punya jasa, atau kita mau ikhlas karena Allah itu Maha tahu. Dan nanti ketika kita dibangkitkan di hari hisaban, kita akan dihisab berdasarkan niat kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah lelah-lelah beramal, sudah lelah-lelah bercapek-capek berjihad,
tapi ternyata di hadapan Allah itu nol. Nah, mudah-mudahan semuanya kita bisa meluruskan kembali niat kita agar apa yang sudah kita torehkan, apa yang sudah kita contohkan kebaikan kepada adik-adik kita, kepada saudara kita di jamiah dan kepada yang lainnya, itu betul-betul bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ala kadar mungkin untuk saling mengingatkan agar mudah-mudahan kita semua meluruskan niat kita dalam jihad jamiah, apapun yang kita lakukan, bahwa kita betul-betul mencari ridho Allah, bukan mencari dunia ataupun mencari ridho dari makhluknya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ka Ustaz.